Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Nur Rahman. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode pencarian, yaitu Uniform Cost Search atau biasa disingkat dengan UCS. Latar belakang pembuatan video ini adalah karena tugas untuk salah satu mata kuliah yang saya ambil di semester ini, yaitu Sistem Cerdas yang diampu oleh Bapak Yoga Sahria, Eskom Mkom. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke materinya. Ya, Uniform Cost Search atau UCS algorithm. Untuk referensi sendiri, saya mengambil dari 3 situs, yaitu dari JavaPoint, EduBK, dan YouTube. Dari YouTube ya, dan salah satu video di YouTube. Nah, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti dalam penyampaian materi terdapat beberapa kata yang terkesan atau terdengar ambigu, yaitu adalah kesalahan saya sendiri dalam proses translating, karena situs referensi saya ini berbahasa Inggris, jadi mungkin terdapat kesalahan translating dari saya yang menyebabkan bahasa terkesan ambigu. Ya, menurut materinya, pertama, apa itu Uniform Cost Search sendiri atau UCS? Uniform Cost Search itu adalah algoritma yang digunakan untuk bergerak di sekitar ruang pencarian berbobot, diarahkan untuk pergi dari node awal ke salah satu node akhir dengan biaya kumulatif paling minimum. Jadi artinya itu kita mencari dari node awal, jalur dari node awal ke salah satu dari node akhir itu dengan biaya kumulatifnya paling minimum dan biaya kumulatif paling sedikit. Ya, dan pada saat pencarian jalan, misalkan dari path A ke B, bercabang dari A ke B dan A ke C. Nah, jika misalkan keduanya ini memiliki cost kumulatif yang sama, maka kita bisa menggunakan algoritma BFS untuk menentukan mana yang akan kita telusuri terlebih dahulu. Dan algoritma BFS sendiri itu kan yang ditelusuri pertama itu adalah yang di kiri. Jadi kita bisa menggunakannya, kita telusuri dulu yang sebelah kiri, setelah ditelusuri kita telusuri yang di sebelah kanan. Nah, kita langsung masuk saja ke contoh soal atau contoh kasusnya. Adalah contoh kasus dari screenshot di Google Maps, yaitu yang di daerah saya. Ya, JNE subagen Butuan Utara ini sebagai titik awal dan Polres ini sebagai titik akhirnya. Ya, kita akan pertama kita ubah dulu ke dalam bentuk node seperti ini. Dan di sini kita akan menggunakan tree untuk menelusuri setiap jalur yang ada hingga kita menemukan jalur optimal untuk titik awal ke titik tujuan dengan biaya kumulatif paling rendah atau cost yang paling rendah. Nah, pertama titik awalnya di sini, dan kita buat juga visited listnya. Visited list di sini itu kita buat untuk memasukkan node yang telah kita kunjungi agar kita tidak mengunjungi node tersebut sebanyak 2 kali. Nah, dari JNS ini kita lihat bisa menuju ke Bangkudu dengan costnya 300. Jadi kita tambahkan di sini, kita tambahkan Bangkudu ke dalam tree, dan cost kumulatifnya ini dia cost kumulatif 300, dan JNE kita masukkan ke dalam visited list. Nah, berikutnya dari Bangkudu kita lihat bisa menuju ke Lipu, bisa menuju ke Lajakati, atau bisa kembali ke JNE. Namun karena JNE ini sendiri sudah masuk ke dalam visited list, jadi kita tidak masukkan ke dalam tree. Yang kita masukkan ke dalam tree hanyalah Lipu dan Lajakati. Dan dengan costnya untuk ke Lipu 1000 dan untuk ke Lajakati 900, dan kita jumlahkan lagi untuk costnya 300 tambah 1000 1300, 300 tambah 900 1200. Nah, kita lihat dari dua path yang aktif ini, mana yang paling memiliki cost yang paling rendah. Sebelum itu terlewat tadi Bangkudu kita masukkan ke dalam visited list. Nah,
kita lihat cost yang paling rendah yang mana. Di JKT ini kan 1200 cost yang paling rendah. Jadi kita cek dulu, kita telusuri dulu yang di JKT. Dari JKT sini bisa menuju ke Saraya, bisa menuju ke Kadacua, atau bisa saja kembali ke Bangkudu. Namun karena Bangkudu sudah dalam visited list yang kita kunjungi di sini, jadi tidak akan dimasukkan ke dalam tree. Yang kita masukkan saja hanya Kadacua dan Saraya. Kita masukkan dengan costnya masing-masing. Terus kita jumlahkan lagi costnya ini untuk mendapatkan cost kumulatif di sini Saraya 1700 dan Kadacua 2450. Sekarang kita punya 3 sebelum itu JKT-nya tadi kita masukkan ke dalam visited list loh. Nah, sekarang kita punya 3 aktif path, Lipu, Saraya, dan Kadacua. Dengan masing-masing cost kumulatifnya itu berbeda. Nah, kita lihat mana cost kumulatifnya yang paling rendah lagi. Yang paling rendah itu ada di Lipu, dan kita telusuri lagi. Yang di Lipu kita lihat bisa menuju ke Wapala atau bisa kembali ke Bangkudu. Namun karena Bangkudu sekali lagi sudah dalam visited list dan dikunjungi di sini, maka tidak akan ditambahkan ke dalam tree. Yang akan ditambahkan ke dalam tree hanyalah Wapala saja. Teman dalam tree dengan cost 400, kita jumlahkan lagi costnya sehingga dapat kumulatif costnya 1700, dan Lipu kita masukkan ke dalam visited list. Nah, kita cek lagi ada berapa aktif path yang kita punya. Aktif pathnya itu ada 3, yang Wapala dan cost kumulatif 1700, Saraya cost kumulatif 1700, dan Kadacua dan cost kumulatif 2450. Nah, di sini cost kumulatifnya ini sama. Jadi kita akan menggunakan BFS untuk melihat, untuk menentukan mana yang akan kita cek atau mana kita terlebih dahulu, mana akan kita telusuri terlebih dahulu. Itu kita yang paling kiri Wapala, kita lihat dari Wapala bisa menuju kembali ke Lipu atau bisa menuju ke Saraya. Dan karena Lipu sudah ada ke dalam visited list dan kita kunjungi di sini, maka tidak akan ditambahkan ke dalam tree. Yang ditambahkan dalam tree hanya Saraya dengan costnya 500. Tambahkan, terus kita jumlahkan lagi untuk cost kumulatifnya dari 200. Sekarang kita lihat lagi, kita memiliki 3 aktif path di sini. 3 aktif path. Yang sebelumnya itu Wapala juga kita tambahkan ke dalam visited list. Nah, dan kita memiliki 3 aktif path. Di sini 3 aktif path, kita lihat biaya kumulatif paling rendah lagi ada di Saraya di sini dengan 1700. Kita lihat dari Saraya bisa langsung menuju ke Polres, bisa kembali ke Lajjakati, dan bisa kembali ke Wapala. Namun karena Lajjakati dan Wapala sudah ada ke dalam visited list, dikunjungi di sini dan di sini, jadi tidak akan ditambahkan ke dalam tree. Yang kita tambahkan tree hanya Polres ini dengan costnya itu 1300. Bahkan cost 1300. Nah, di sini sudah mencapai titik di akhir nih, sudah mencapai tujuan. Namun kita harus mengecek node lain lagi, karena bisa saja solusi paling optimal ada di sini dan ada di sini. Nah, sebelumnya Saraya juga kita tambahkan ke dalam visited listnya. Nah, kita lihat node aktif kita ini ada 3 di sini, sini, dan di sini. Nah, dia yang paling rendah itu kan ada di Saraya sini. Ini itu 2200. Nah, 2200 Saraya sini. Namun karena Saraya ini sudah dalam visited list dan kita telah kunjungi di sini, jadi di sini kita disebut dead end atau jalan buntu. Nah, berarti yang kita tersisa tinggal Kadacua yang akan kita cek. Dari Kadacua bisa menuju ke Polres dan atau kembali ke Lajjakati. Namun karena Lajjakati sudah dalam visited list, maka tidak akan ditambahkan ke dalam tree, jadi akan ditambahkan ke Polres. Nah, sudah dapat semua di sini. Karena di sini sudah jadi dead end atau jalan buntu, tidak akan dicek lagi. Nah, kita dapat 2 jalur nih. 2 jalur dari sini ke sini. Nah, kita lihat biaya kumulatifnya itu paling rendah di mana untuk menemukan jalur yang paling optimal.
300, 900, 500, 1300, itu totalnya 3000. Dan 300, 900, 1200, 850, ini 1250 ya. Maaf, di sini ada kesalahan pengetikan di sini, seharusnya 1250. Di sini totalnya itu 3300. Nah, kita kan mempunyai dua rute yang mencapai tujuan dan satu rute lagi yang tidak mencapai tujuan. Rute pertama itu dari JNE, Bangkudo, Lipu, dan Saraya. Ini rute yang tidak mencapai tujuan tadi yang kita sebut sebagai dead end atau jalan buntu. Nah, rute kedua itu dari JNE, Bangkudo, Lajakati, Saraya, dan ke Polres Butur dengan akumulasi jaraknya itu 3000 meter atau 3 km. Dan berikutnya itu ada rute ketiga dari JNE, Bangkudo, Lajakati, Kadacua, Polres Butur dengan biaya kumulatifnya 3300 meter. Nah, untuk menemukan biaya yang paling dan di UCS sendiri itu kita akan mencari yang paling kumulatifnya itu yang paling minimum untuk menemukan rute paling optimal. Jadi kita dapatkan di sini rute yang paling optimal itu adalah rute kedua dari JNE, Bangkudo, Lajakati, Saraya, Polres Butur dengan jaraknya itu 3000 meter, 30 km. Untuk rute 1 karena tidak mencapai tujuan dianggap dead end atau jalan buntu. Nah, sekarang kita berbicara tentang keunggulan dari Uniform Cost Search atau UCS sendiri. Pertama, UCS ini membantu untuk memenuhi jalur dengan menemukan jalur dengan cost kumulatif terendah atau bisa disebut jarak terpendek dalam grafik berbobot yang memiliki cost berbeda yang terkait dengan setiap tepinya dari titik awal ke titik akhir. Jadi UCS ini dia menemukan jalur optimal, jalur yang paling pendek dari titik awal ke titik akhir. Untuk solusi dari UCS dianggap paling solusi optimal karena di setiap keadaan jalur yang memiliki cost terkecil dianggap untuk diikuti. Nah, berikutnya itu adalah kerugian dari Uniform Cost Search. Ya, pertama, daftar terbuka harus tetap diurutkan karena proses prioritas perlu dipertahankan. Yang kedua, membutuhkan memori yang lebih besar. Ya, di sini jelaskan karena UCS itu kita mengecek setiap part walaupun kita sudah mencapai tujuan. Tapi kita harus mengecek juga jalur yang lain karena untuk menemukan jalur paling optimal itu bisa saja karena kita di salah satu jalur kita sudah mencapai tujuan, tapi bisa saja jalur yang optimal itu ada di tempat lain, ada di node yang lain, jadi harus dicek dulu di node yang lainnya. Karena itu akan membutuhkan memori yang besar karena harus mengecek setiap jalur. Nah, berikutnya itu yang terakhir, algoritma yang mungkin terjebak dalam infinity loop karena mempertimbangkan setiap jalur dari titik awal menuju titik tujuan. Nah, yang tadi membutuhkan memori yang besar dan juga terjebak infinity loop, dia akan looping terus karena siapa tahu mencari banyaknya jalur kan, harus dia telusuri setiap jalur sampai untuk menemukan jalur yang paling optimal dengan biaya cost paling minimum. Oke, sekian dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Seakhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.